Halo guys, kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini. Saya Adrian Mawardi. Salam Kepelpedia, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar teman-teman pecinta Kepelpedia di seluruh Indonesia? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan alam semesta. Pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan materi podcast saya yang berikutnya. Kebetulan topik kali ini sungguh menarik. Kita akan menyampaikan sesuatu yang sangat diidamkan atau dijadikan suatu harapan bagi insan manusia, baik itu kaum pria maupun kaum wanita di planet bumi ini. Apa sih itu? Jelas dan yang pasti adalah kecantikan atau ketampanan. Istilah tersebut dalam keilmuan saya dan pengetahuan saya sangat identik dengan yang namanya Dewi Aphrodite. Dewi Aphrodite itu dikenal dalam mitologi Yunani adalah seorang dewi yang melambangkan atau menerangkan kecantikan. Selain simbol tersebut, Dewi Aphrodite juga menerangkan dan melambangkan beberapa hal. Antara lain, pertama, pesona. Kedua, daya tarik. Ketiga, karisma. Keempat, itu adalah penampilan. Kelima, bentuk proporsi wajah. Keenam, postur tubuh atau fisik. Ketujuh, kejantanan. Kedelapan, disukain atau dicintain. Kesembilan, kenikmatan atau kesenangan. Dan ke-10 itu adalah seksualitas. Selain di mitologi Yunani, Dewi Aphrodite tersebut juga dikenal di mitologi Romawi yang kita kenal sebagai Venus. Dan di mitologi Mesir, Dewi Aphrodite itu diidentifikasikan sebagai Dewi Heter, istri dari Dewa Horus atau Dewa Matahari atau Dewa terkuat di mitologi Mesir kuno. Dewa Horus ini sebagai catatan adalah putra dari Dewa Osiris dan Dewi Isis. Kalau kita berbicara mitologi Yunani, ada dua versi yang menceritakan bagaimana kelahiran seorang Dewi Aphrodite tersebut. Versi pertama itu menceritakan bahwasannya Dewi Aphrodite itu adalah putri dari seorang dewa Zeus dan dewa Dion. Versi kedua yang berasal dari cerita Hesiod Theogony, Aphrodite tersebut dilahirkan dari alat kelamin Uranus yang dipotong oleh Titan Kronos, kemudian dilemparkan ke laut. Alat kelamin tersebut akhirnya ditutupin oleh buih-buih laut yang kita kenal sebagai istilah Apros. Dan dari buih-buih tersebutlah seorang Aphrodite tersebut muncul. Dewi kecantikan ini juga dilambangkan oleh beberapa hal. Simbolnya itu beberapa hal. Pertama itu adalah lumba-lumba. Kedua itu cermin. Ketiga itu mutiara. Keempat itu adalah bunga mawar. Kelima adalah burung dara atau burung merpati. Keenam itu burung gereja. Ketujuh juga ada simbol angsa. Sepasang angsa yang melambangkan kecantikan tersebut. Kedelapan adalah kerang. Dan
yang terakhir adalah tanaman myrtles. Sebuah tanaman myrtus atau yang kita kenal sebagai tanaman murad adalah tumbuhan asli yang hidup di daerah Laut Tengah bagian selatan dari benua Eropa. Nah, apa sih hubungan yang mau kita sampaikan pada kesempatan kali ini? Pada kali ini, saya akan menyampaikan tokoh-tokoh atau aktor yang memiliki simbol Dewi Aphrodite tersebut di dalam struktur tanggal lahirnya dan struktur namanya. 90% yang saya sampaikan tersebut itu terdaftar di beberapa media atau survei yang disampaikan di media secara internasional yang menyatakan pria paling tampan sedunia. Dari mitologi Romawi, Dewi Aphrodite tersebut dikenal sebagai Venus. Venus tersebut berdasarkan keilmuan dan pengetahuan saya, itu adalah simbol dan lambang yang diberitahukan melalui sebuah nomor 6. Berarti setiap daftar aktor yang saya sebutkan ke depan, pria minimal pasti memiliki simbol nomor 6, baik di tanggal lahirnya maupun di struktur namanya. Daftar pertama adalah Robert Pattinson, seorang aktor dari Inggris. Sepengetahuan saya, aktor ini terpilih memerankan tokoh superhero Batman. Beliau lahir pada tanggal 13 Mei 1986. Yang kedua, seorang tokoh superhero juga, Henry Cavill, yang memerankan karakter seorang Superman. Seorang aktor dari British yang lahir pada tanggal 5 Mei 1983. Yang ketiga, Brad Pitt, aktor kawakan yang berasal dari Amerika, lahir pada tanggal 18 Desember 1963. Satu lagi, yang keempat, George Clooney, aktor Amerika juga. Banyak film yang sudah dibintanginya dan terus terang orangnya sangat maskulin. Lahir pada tanggal 6 Mei 1961. Kelima, tokoh superhero juga dari Marvel, Captain America, itu Chris Evans. Lahir pada tanggal 13 Juni 1981. Seterusnya, yang keenam, itu adalah anggota grup bandnya Korsel, BTS V. Sungguh fenomenal dengan grup band BTS-nya, lahir pada tanggal 30 Desember 1995. Ketujuh adalah Shah Rukh Khan, aktor yang berasal dari India, yang kita kenal filmnya Kuch Kuch Hota Hai, lahir pada tanggal 2 November 1965. Yang kedelapan, aktor India juga, Tiger Shroff, anak dari seorang aktor kawakan, aktor legendaris Jackie Shroff, lahir pada tanggal 2 Maret 1990. Saya pribadi juga sudah pernah posting di IG Kepal Numerologi saya mengenai aktor ini, yang sebelumnya saya belum pernah lihat, tetapi setelah pertama kali lihat, saya lihat bentuk tubuhnya yang six pack dan atletis banget. Setelah saya lihat tanggal lahirnya 2 Maret 1990, tidak ada yang kebetulan. Ada Dewi kecantikan yang melambangkan daya tarik, karisma, pesona, daya seksualitas di aktor India yang satu ini. Berikutnya, yang ke-9 itu adalah Gong Yoo. Gong Yoo ini aktor yang memerankan film Train to Busan,
lahir pada tanggal 10 Juli 1979. Berikutnya yang ke-10 adalah aktor superhero juga yang memerankan karakter Thor, seorang anak dari dewa Zeus, Chris Hemsworth, yang berasal dari Australia, lahir pada tanggal 11 Agustus 1983. Yang ke-11 adalah Çağatay Ulusoy, seorang model atau aktor yang berasal dari Turki, lahir pada tanggal 23 September 1990. Ke-12 itu adalah aktor dari Amerika Serikat, Ian Somerhalder, lahir pada tanggal 8 Desember 1978. Yang ke-13, Jungkook, seorang penyanyi dari Korea yang lahir pada tanggal 1 September 1997. Berikutnya adalah Zayn Malik, penyanyi yang berasal dari Inggris, lahir pada tanggal 12 Januari 1993. Berikutnya lagi adalah Omar Borkan Algala, seorang model dari Irak yang lahir pada tanggal 23 September 1989. Berikutnya lagi Aaron Taylor Johnson, seorang aktor dari UK yang lahir pada tanggal 13 Juni 1990. Berikutnya, aktor Filipina yang berdomisili di Australia saat ini, James Reid, lahir pada tanggal 11 Mei 1993. Berikutnya, seorang aktor legendaris yang berasal dari Hong Kong, Andy Lau. Selain aktor, beliau juga seorang penyanyi kawakan yang lahir pada tanggal 27 September 1961. Berikutnya saya ambil sebagai salah satu tokoh atau aktor yang memiliki simbol Dewi Kecantikan dalam struktur nama maupun struktur tanggal lahirnya yang berasal dari Indonesia, yakni Ari Wibowo. Sebagaimana kita ketahui, seorang aktor legendaris yang super tampan, maco, yang sangat terkenal di sinetron berjudul Tersanjung, lahir pada tanggal 26 Desember 1970. Dari semua aktor tersebut yang saya sampaikan, semua memiliki simbol nomor 6 atau Dewi Aphrodite atau Dewi Kecantikan atau Dewi Heather atau Venus di dalam struktur tanggal lahirnya ataupun struktur namanya. Kesimpulannya apa teman-teman Kepelpedia? Satu hal yang saya garis bawahin yang bisa dijadikan kesimpulan adalah setiap aktor yang memiliki ketampanan tanda kutip Dewi Aphrodite ini pasti memiliki fitur atau kesan makna seseorang yang memiliki ketampanan yang di atas rata-rata, pesona yang memikat, daya tarik yang luar biasa, penampilan, bentuk wajah, postur tubuh, daya seksualitas, dan sebagaimana semua yang terkait di dalamnya itu murni dimiliki oleh orang-orang yang bertipe Dewi Aphrodite ini. Dan mereka biasanya sangat-sangat dibutuhkan di dunia akting. Demikian podcast saya pada kesempatan ini. Pada kesempatan berikutnya, saya akan melanjutkan podcast saya mengenai daftar aktris wanita yang memiliki Dewi Aphrodite di struktur tanggal lahirnya atau struktur namanya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi yang positif buat kita semua. Apabila teman-teman Kepelpedia berkenan, mohon like, komen, maupun subscribe di YouTube channel saya, Kepelpedia. Terima kasih.
Sampai ketemu kembali. Salam Kepelpedia.